Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat sehat PKU Muhammadiyah Yogyakarta yang dirahmati Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam acara Sabar Saresehan bareng Ustadz. Nah, kebetulan pada pagi hari ini bersama kita telah hadir Ustadz Umar Said Prawoto. Mari kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan membahas tema yang lumayan berat nih kita. Tapi kita setiap manusia pasti akan mengalaminya, yaitu tentang pendampingan pasien pada saat sakaratul maut. Kita semua cepat atau lambat pasti akan mengalami fase kematian, Ustadz. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Surat Al-Kabut ayat 57. Nah, apa yang kemudian bisa kita persiapkan, Ustadz, terkait dengan penyiapan diri kita nantinya, supaya nanti ketika kita tiba saatnya menghadap Sang Pencipta, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dalam keadaan baik atau dalam keadaan husnul khatimah. Keluarga sehat PKU yang saya hormati rahimakumullah, memang tema ini tema yang mungkin orang mengatakan kok agak serem gitu ya. Tetapi ini perlu untuk kita ketahui, karena bagaimanapun juga kita ini termasuk makhluk ciptaan Allah yang bernyawa. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Nunung, jadi kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Nah, karena kita makhluk yang bernyawa itu pasti akan merasakan. Hanya kapan waktunya kan tidak ada seorang pun yang mengetahui. Dan proses seseorang mengalami yang namanya sakaratul maut itu tahapannya itu berbagai macam. Artinya ada orang mengalami sakaratul maut yang durasi waktunya itu panjang lama, tapi ada juga seorang itu yang mengalami masa sakaratul maut itu demikian cepat. Jadi sakaratul maut itu kan proses dicabutnya ruh dari jasad manusia. Jadi itu peristiwa yang sangat dahsyat, peristiwa yang luar biasa, dan semua itu akan mengalami. Dan itu juga termasuk peristiwa yang gaib, artinya makhluk gaib seperti jin saja itu tidak tahu proses dicabutnya ruh dari jasad manusia. Jadi semua itu rahasia dari Allah, tidak ada yang mengetahui kapan kita akan meninggal dan sebagainya. Betul sekali. Kalau di rumah sakit, ya kebetulan kita di rumah sakit ini ya, jadi seseorang yang datang ke rumah sakit itu kewajiban kita yang sehat itu kan menjenguknya. Bagi yang sakit itu sunnahnya adalah bagaimana ketika sakit itu dia bersabar di dalam menghadapi sakitnya itu. Kalau kita yang sehat ini mengunjungi orang yang sakit, itu sesuai juga dengan sunnah Rasul. Kan termasuk hakul muslim alal muslim khomsun. Kan hak muslim atas muslim yang lain itu ada 5. Salah satunya adalah wa iyadatul marid wa tibaul janazah. Jadi mengunjungi orang sakit kemudian mengantarkan jenazah. Jadi itu bagian dari seseorang yang sakit kemudian kita kunjungi. Dan bagi yang sakit dengan sabar itu itu disikapi dengan sabar, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kepada kita bahwa barang siapa yang sakit kemudian dalam satu malam dan dia bersabar, kemudian dia ridho dengan sakitnya itu, maka kata Rasulullah apa? Kharaja min dunubihi man marido lailatan fasobaro waradiya bihanilah kharaja min dunubihi kayauma waladathu ummuhu. Yang artinya barang siapa yang sakit pada suatu malam kemudian dia sabar dan dia ridho dengan sakitnya itu, dia akan keluar dari dosa-dosanya seperti saat dia baru saja dilahirkan oleh ibunya. Jadi
itu besar sekali manfaatnya ketika pasien itu sakit, kemudian dia sabar dan ridho terhadap sakitnya. Nah itu, maka indah sekali kalau seandainya kemudian saya pada akhirnya orang itu sakit, harapannya sembuh, tetapi ada juga orang yang sakit terus Allah berkehendak yang lain. Nah ini memang harus kita persiapkan. Apa yang harus kita persiapkan ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan kepada kita tuntunan. Ini pertama ya, jadi kan pernah suatu ketika Rasulullah itu mendatangi seorang pemuda yang dalam kondisi keadaan sampai kepada kematiannya, mendekati kematiannya. Rasulullah pernah bertanya kepada pemuda itu, kaifa tajiduka, bagaimana perasaanmu saat sekarang ini? Maka pemuda tadi itu menjawab, wallah ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, inni arjullah, saya berharap kepada Allah, wa inni akhafu dzunubi, dan aku khawatir akan dosa-dosaku. Maka kemudian ketika Rasulullah mendengar jawaban pemuda tadi yang mendekati ajalnya, kalau itu berhimpun dua keadaan itu, dia berharap akan kasih sayang Allah dan dia berharap mudah-mudahan dosa-dosa diampuni oleh Allah, maka Allah itu akan memberikan apa yang menjadi harapan keinginan dari pemuda tadi. Nah ini artinya perasaan atau katakanlah kondisi kejiwaan seseorang penting sekali. Kalau dalam bahasa agama itu ya husnudon. Dan itu juga merupakan pesan Rasulullah kepada kita, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billah. Janganlah salah seorang di antara kalian itu mati, meninggal, kecuali dalam keadaan dia berbaik sangka kepada Allah. Jadi itu berbaik sangka kepada Allah itu penting, pertama itu. Kemudian khawatir akan dosa-dosanya itu, kemudian dia banyak mohon ampun kepada Allah. Kalau seandainya Allah nanti pada saatnya itu menghendaki untuk memanggilnya, mudah-mudahan harapannya menjadi hamba Allah yang husnul khotimah. Nah itu Mbak Nunung seperti itu. Ustadz, Ustadz sudah lama ya artinya berkecimpung di istilahnya terkait dengan pendampingan pasien. Nah seperti yang tadi Ustadz sampaikan, ada ciri-cirinya misalnya, apakah ada ciri-ciri khusus ketika seorang pasien tersebut mendekati sakaratul maut atau mungkin mendekati fase tersebut, dan apa yang kemudian dilakukan oleh istilahnya itu ya tim Bina Rohani Islam ya. Kita tahu bahwa Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Jogja adalah rumah sakit Islam, bahkan sudah terakreditasi syariah. Nah, bentuk pendampingan seperti apa kemudian yang sudah dilakukan oleh rumah sakit melalui Bina Rohani Islam untuk mendampingi pasien-pasien yang mungkin mendekati fase akhir atau fase terminal? Monggo. Jadi kaitan di rumah sakit syariah, ya alhamdulillah Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta itu sudah terakreditasi syariah, dan salah satu indikasi bahwa rumah sakit ini sertifikasi syariah itu adalah pendampingan pasien sakaratul maut itu capaiannya harus 100%. Jadi artinya salah satu indikator itu harus didampingi betul sampai pasien itu meninggal dunia. Nah, tanda-tandanya kalau secara medis itu memang wilayah medis ya, tapi ya juga bisa saya sampaikan meskipun itu kewenangannya medis, tapi secara pengalaman ya. Jadi itu misalnya tekanan darah itu semakin lama semakin menurun ya, kemudian pupilnya itu anisokor semakin lama semakin melebar. Kemudian kalau pengalaman pribadi saya itu, kalau orang mendekati kepada kematian itu ada bau khas jenazahnya itu ada. Jadi ada semacam ini sudah mendekati ini, jadi ada khas itu, yang itu memang hanya orang-orang tertentu berarti pribadi, yang bisa, artinya pengalaman pribadi. Mungkin teman-teman kami di Bina Rohani itu kalau sudah sering menghadapi itu, jadi insya Allah terasa ini sudah tidak lama lagi, Kemudian juga
tanda-tanda secara medis itu kalau di rumah sakit itu kan sangat kelihatan sekali. Ini sudah fasenya itu sudah nampak sekali bahwa ini mendekati kepada ajal. Tetapi lepasnya ruh dari jasad itu dokter nggak bisa. Meskipun dokter spesialis sekalipun dia nggak ngerti, tapi tanda-tanda itu ada. Maka ketika sudah seperti itu, dokter menyampaikan tanda-tanda secara fisik, maka biasanya kita juga menyampaikan informasi ini kepada keluarga. Supaya apa? Supaya keluarga itu juga tersiapkan secara psikisnya bahwa ini proses ini sudah berjalan. Jadi harapannya apa? Kita mohon yang terbaik pada Allah. Maka kemudian kita dampingi, kemudian kita tuntun seseorang yang dalam kondisi seperti itu dengan mengamalkan sabda Rasulullah SAW yang sudah sangat terkenal, hadis riwayat jamaah kecuali Bukhari, itu beliau pernah bersabda, lakinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah, bimbinglah orang yang akan mati di antara kalian itu dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, kemudian keluarga ini kita ajak untuk ikut mendampingi keluarganya yang kondisi sakaratul maut sambil dibimbing. Kita juga sampaikan sebelumnya tadi kondisinya memang sudah sangat kritis, mendekati kepada ajalnya. Maka kita kalau berdoa mohon kepada Allah, ya berdoa mohon yang terbaik. Jadi kalau kesembuhan itu dalam kondisi semacam itu akan sangat sulit karena sudah secara fisik kondisi seperti itu. Maka yang kita lakukan adalah mohon yang terbaik. Kita tidak boleh mengharap-harap kematian, tetapi berdoa mohon kepada Allah untuk diberikan yang terbaik itu boleh. Sebagaimana diajarkan Rasul pada kita, bagi kondisi pasien ataupun seseorang dalam keadaan sakaratul maut, kita doakan dengan doa Allahumma ahyihi ma kanatil hayatu khairalahu wa tawaffahu ma kanatil wafatu khairulahu. Ya Allah, berilah hidup kepadanya apabila hidup itu menjadi yang terbaik baginya. Artinya mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan kalau memang itu hidup yang terbaik. Tapi juga ya Allah, kami mohon juga kepada Engkau apabila itu wafat atau meninggal itu menjadi yang terbaik baginya, ya mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran di dalam menghadapi sakaratul maut. Itu doa kepasrahannya begitu. Jadi keluarga kita libatkan, kita dampingi sampai pasien itu betul-betul meninggal, dan ketika ruh sudah lepas dari jasadnya itu, pasien itu dikatakan meninggal, itu pun yang memutuskan pasien ini meninggal atau belum itu dari dokternya. Jadi kita hanya mendampingi, tapi insya Allah di situ ada kolaborasi antara dokter, ada perawat, ada bina rohani, dan keluarga juga kita libatkan untuk bersama-sama menghantarkan itu ke dalam keadaan supaya akhir kalimatnya itu bisa melafazkan kalimat la ilaha illallah. Begitu. Berarti pelibatan keluarga, terutama misalnya keluarga inti, itu sangat dibutuhkan di fase-fase akhir. Bentuknya seperti apa, selain kemudian dibimbing untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah, ataukah mungkin keluarga bisa dengan mengaji, terus kemudian kadang-kadang juga ada yang sampai dipegang dan lain sebagainya, itu bagaimana menurut Ustadz? Jadi memang ada itu hadis yang menyebutkan bahwa bacalah ya orang yang akan mati di antara dengan surah Yasin. Itu umumnya di masyarakat memang seperti itu ya. Tetapi kalau Muhammadiyah memahami untuk seseorang yang kondisi sakaratul maut itu yang paling kuat dasarnya adalah menalkin tadi. Jadi dituntun. Apakah tidak boleh misalnya keluarga yang lain itu misalnya membaca Quran, misalnya Yasin, boleh saja. Karena kan Al-Quran itu kan apabila itu dibaca, kita dengarkan dengan tenang, itu mudah-mudahan Allah memberikan rahmat. Kan iqra'u Al-Quran, kan gitu ya. Bacalah olehmu itu Al-Quran. Juga dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allahum turhamun. Artinya bacalah olehmu itu itu Al-Quran, ya. Dengarkan, kalau ada orang baca Quran dengarkan, ya. Supaya apa?
dengan baik-baik supaya Allah memberikan rahmat kepada kamu. Berarti artinya ketika seseorang dalam keadaan sakaratul maut, keluarga tentunya juga mengalami kondisi kejiwaan yang khawatir, gelisah. Maka dengan bacaan Quran tadi mudah-mudahan Allah memberikan ketenangan, tetapi tetap bagi pasien tadi atau yang dalam keadaan sakaratul maut ada yang menalkin, ada yang membimbing supaya kalimat yang terakhir harapannya mudah-mudahan melafazkan kalimat la ilaha illallah. Itu begitu. Dan cita-cita kita sebagai seorang muslim ketika kita meninggal ya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu adalah istilahnya pengharapan terakhir kita sebelum kita bertemu dengan Sang Khalik. Nah, kita mundur sedikit ya terkait dengan itu. Jadi sebelum pasien kan ketika di rumah sakit ada fase awal pada saat kemudian sebelum memasuki fase kritis. Nah, di rumah sakit PKO itu kan ada pendampingan holistic healthcare. Nah, bisa diceritakan Ustadz, karena itu kan juga ada istilahnya ada runtutannya dengan di akhir. Jadi ketika pasien masuk, kemudian apa yang dilakukan, bahkan sampai pasien itu misalnya harus di ruang intensif untuk kemudian mendapat perawatan intensif karena yang bersangkutan kritis dan sebagainya. Karena terkadang kita tidak tahu masuk dalam kondisi keadaan sehat, tapi ternyata Allah berkehendak lain. Nah, mungkin apa yang sudah selama ini dilakukan oleh istilahnya teman-teman di Bina Rohani Islam mendampingi pasien yang itu bisa menjadi pembeda rumah sakit kita dengan rumah sakit lain. Bahasanya itu memuliakan pasien baik dari masuk sampai kemudian beliau pulang, baik pulang sehat maupun pulang dengan meninggal dunia dan sebagainya. Jadi pelayanan kita itu betul sekali. Jadi kita punya pelayanan di Bina Rohani itu pelayanan holistic healthcare. Artinya pelayanan yang secara menyeluruh meliputi fisik, psikologi, spiritual maupun sosial. Dan pelibatannya pun itu juga melibatkan tidak hanya Bina Rohani saja. Yang tataran wilayah fisik itu ditangani oleh dokter dan perawat. Dalam pengertian holistik tadi, penekanannya yang kita tekankan adalah dari sisi psikologi dan spiritualnya. Di rumah sakit kita ini, perawat juga kita libatkan. Kenapa kita libatkan? Karena juga bagian dari memuliakan tadi. Memuliakan itu kan menjadi tugas semuanya. Perawat tugasnya apa? Teman-teman perawat itu juga luar biasa tugasnya. Mereka mengasesmen ketika awal itu masuk di ruangan bangsal, perawat akan mengasesmen pasien itu, menanyakan bagaimana kondisi keadaan itu. Apakah dari sisi psikologinya ada problem masalah? Misalnya ditanya bagaimana penerimaan tentang sakit ini. Apakah sakit yang Bapak Ibu rasakan itu merupakan itu pemberian Allah, atau mungkin cobaan dari Allah, atau mungkin Allah menghukum dan sebagainya. Itu ada list-list pertanyaan yang memang sudah kita persiapkan untuk mengasesmen itu, untuk mengetahui pada diri pasien itu adakah problem masalah kaitannya dengan psikologi. Yang kedua, tentang spiritual pun juga sama. Spiritual di sini kita tekankan kaitannya dengan ibadah pasien selama dia dirawat misalnya. Jadi kaitannya dengan bagaimana dia sholatnya, kemudian bagaimana penerimaan dia terhadap sakit. Maka di situ pun juga sudah kita buatkan katakanlah list pertanyaan-pertanyaan itu untuk bagaimana bisa menggali persoalan-persoalan yang berkaitan dengan spiritual. Nah, kemudian setelah itu ditemukan, kemudian terjadilah katakanlah yang namanya ditemukan yang namanya dalam diri pasien itu ada enggak persoalan kaitannya dengan psikologi maupun spiritualnya. Nah, kalau ada problem masalah psikologi spiritualnya, berarti itu kan pasien ini kan berat ini. Secara fisik dia sudah sakit, ternyata dari sisi psikologi spiritualnya ada masalah juga. Maka inilah yang kemudian masuk dalam kategori, kalau menurut pelayanan kita ya di holistic healthcare itu dia masuk kategori soro. Soro itu ya orang itu mungkin agak sengsara gitu kan, sakit gitu loh. Sudah sakit kok masih nggak percaya Tuhan gitu. Ya fisiknya sudah sakit, dia belum bisa menerima sakitnya,
ibadahnya juga terabaikan. Nah, ini kan sakit gitu loh. Jangan sampai itu terjadi. Nah, kemudian ada juga pasien itu yang dari sisi psikologinya itu dia bisa nerima, dia memang bener ini saya sakit, ini memang sudah waktunya sakit misalnya gitu, atau saya sakit itu karena Allah. Tetapi problem masalah spiritualnya muncul, salat mboten, nah gitu loh, kan mboten, nah kula lebih sakit. Nah, itu kan berarti artinya bahwa pasien sebenarnya penerimanya bagus, tetapi spiritualnya bermasalah gitu loh. Nah, ini kemudian istilahnya kita kategorikan kalau dari suruh ini gaib misalnya gitu. Gaib itu perlu bimbingan. Jadi supaya dibimbing jangan sampai punya image seperti itu, harus diluruskan. Tetapi juga ada pasien itu yang secara psikologi itu bermasalah, dia belum bisa nerima, tetapi dia ibadahnya bagus, jadi dia juga sholat neng, itu tapi dia belum bisa terima kenapa dia sakit. Kalau saya sakit kenapa? Saya kan sudah sholat, saya baik sama tetangga, sama teman, tidak ada musuh, nah, seperti itu. Tetapi juga ada yang terakhir ini yang paling bagus. Jadi setelah dirawat, setelah ketika dia mengalami perawatan, itu ternyata tidak ada masalah, penerimanya bagus, kemudian ibadahnya juga bagus. Ini yang menjadi harapan kita kalau sudah kondisi pasien seperti itu. Nah, bina rohani itu sangat terbantu tugasnya. Nah, tinggal ini untuk penguatan. Jadi seperti itu. Jadi inilah kategori-kategori tadi yang harapannya, endingnya nanti harapannya ketika pasien selama dia dirawat, kalau kemudian dia sembuh mudah-mudahan fisiknya itu teratasi, dia tambah iman takwanya kepada Allah. Nah, itu seperti karena kondisi psikologis dan spiritualnya bagus. Nah, itu harapannya jadi, gitu Mbak Nunung. Jadi ketika sembuh, spiritualitasnya meningkat, akan tapi ketika Allah berkehendak lain, misalnya harus kemudian mengalami fase terminal dan sebagainya, sudah ikhlas ya, sudah kemudian spiritualnya membaik dan lain sebagainya. Nah, Ustadz, ini adakah kemudian yang kita persiapkan lagi untuk kemudian, ya ini tidak hanya pada pasien ya, bahkan kemudian kita yang sehat pun tidak tahu kapan maut itu akan menjemput kita. Nah, ya kita tahu bulan ini minggu ini kita sedang berduka, Ibu Pertiwi kehilangan 53 prajurit terbaiknya. Nah, itu kan juga mengingatkan kita nih, menggugah bahwasanya ternyata yang sehat pun jika Allah berkehendak itu juga bisa dipanggil, istilahnya juga bisa dipanggil Yang Maha Kuasa. Nah, bagaimana kemudian kita yang sudah sehat dan bekerja di rumah sakit dan kita tahu gitu, maksudnya kita istilahnya mengetahui lingkungan, bagaimana ketika proses seseorang itu sakaratul maut itu supaya iman kita itu tambah, ngoten lho Tat. Apa yang kemudian bisa kita istilahnya kita optimalkan dari diri kita mumpung ini masih di bulan Ramadan. Memang betul sekali ya. Jadi kalau di dalam bahasa Al-Qur'an itu di dalam surat Al-Jumu'ah itu ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul innal mautalladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang pasti kamu pengen lari dari kematian, maka sesungguhnya kematian itu akan menjumpai kepada kalian semuanya. Selanjutnya kalian akan dikembalikan kepada zat, kepada Allah yang mengetahui yang gaib maupun yang nyata. Kemudian dia Allah akan memberitakan, akan menyampaikan kepada kalian terhadap apa yang telah kalian kerjakan. Jadi artinya secara manusiawi seseorang itu memang dia ingin lari dari kematian, tetapi Allah mengingatkan itu pasti akan menjumpai kapan, tidak ada yang tahu. Kapan waktunya, tidak ada yang tahu. Sebenarnya ini artinya ketika kita berada dalam rahim ibunda kita itu, ketika Allah meniupkan ruh pada usia kehamilan 120 hari, itu Allah meniupkan ruh, kemudian sebenarnya Allah sudah mencatat keadaan kita di dalam rahim itu, termasuk kapan Allah itu nanti kamu diberikan jatah umur berapa. Tapi itu kan rahasia Allah, termasuk saudara-saudara kita ya, para prajurit yang hebat-hebat itu ya di kapal selam itu memang di luar kemampuannya. Artinya dimanapun kematian itu bisa menjumpainya. Tidak mesti
yang tua dulu. Iya. Tidak mesti harus sakit dulu, enggak. Jadi kematian itu bisa menjumpai, dan ini kan membuktikan kepada kita, kalau kita lihat di media sosial betapa sedih ya kita ini melihat saat-saat mereka itu pulang ke rumah ya, sebelum kejadian itu ketemu dengan keluarga, bahkan kita menyaksikan itu juga rasanya terenyuh sekali ya, dia berpisah dengan anak yang masih bayi, kemudian ketika dia mengunjungi anak istrinya masuk itu, kemudian mau keluar saja sama anaknya ditutup, nggak boleh karena seolah-olah nggak mau bapaknya pergi lagi. Itu dia maunya biar dikunci di rumah aja, tapi ini kan panggilan tugas. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya bahwa kematian itu bisa menjumpai kepada siapa saja. Maka yang penting adalah kita ini harus selalu mempersiapkan diri, karena yang kita bawa itu bukan jabatan kita, bukan harta kita, bukan keluarga kita, tapi yang akan membawa kita itu, mengantarkan kita sampai yaumul qiyamah adalah amal kita. Kan Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita, yabda'ul mayyita salasa, ada 3 yang akan mendampingi mengikuti jenazah itu. Apa yang pertama? Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Fayarji usnani, ada 3, tapi yang 2 kembali. Apa 3 itu? Ahluhu adalah keluarganya. Yang kedua maluhu itu hartanya. Yang ketiga amaluhu, amalnya. Dari 3 itu yang 2 kembali, yaitu apa? Ahluhu wa maluhu, keluarganya dan juga hartanya. Wa yabqa wahidun, dan yang setia menemaninya itu adalah amalnya. Jadi artinya besok kita ini yang menemani kita sampai hari akhir itu adalah amal kita. Maka kita semuanya memberi pelajaran kepada kita, mari ketika kita sehat, bangkitkan semangat kita ini untuk beramal soleh, karena itu menjadi sanggup bekal kita untuk surga hadirat Allah. Karena kita nggak tahu ya, meskipun sesungguhnya ya, saya, Mbak Nunung, ya, para keluarga sehat PKU, sebenarnya itu oleh Allah itu sudah dicatat besok umurnya berapa. Tapi kita kan nggak tahu. Kalau kita tahu malah stres loh Mbak Nunung. Stres itu coba. Nanti orang yang kecemasan, wah malah bingung nanti kita. Yang penting kita jalani kehidupan ini bismillah, kita beramal soleh, insya Allah kita niati lillahi ta'ala mardotillah, insya Allah itu nanti akan memperberat timbangan kebaikan kita besok sampai di akhirat, yang akan mengantarkan kepada kita kepada surga yang dijanjikan oleh Allah. Itu seperti itu. Jadi amalnya yang penting, ini kita harus seperti itu. Sahabat sehat PKU Muhammadiyah Yogyakarta, ini di akhir penghujung perjumpaan kita ya, tapi kita sudah ketahui semua, kita sudah mengupas banyak hal terkait dengan pelayanan ya. Ini bisa kita sampaikan, ini pelayanan unggulan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Jogja, bahwasannya kita memuliakan pasien itu dari mulai pasien itu masuk, bahkan sampai ketika nanti dinyatakan pulang dalam keadaan meninggal dunia pun tetap kita rawat dengan sebaik-baiknya untuk rukti. Bahkan yang terbaru PKU Muhammadiyah Yogyakarta ini sudah memiliki makam gitu. Jadi luar biasa sekali. Kita sebagai rumah sakit Islam kemudian harapannya ya pulang itu dengan sehat gitu. Tapi ketika nanti pulang dalam keadaan meninggal dunia, rumah sakit punya istilahnya ada fasilitas yang mungkin bisa diberikan untuk pelanggan tercinta kita. Mungkin bisa bercerita sedikit tentang ini bagi saya menarik ya, karena sebuah rumah sakit tapi memiliki makam yang itu untuk menyiapkan nantinya ya tempat tinggal kita abadi nantinya. Monggo mungkin Ustadz ide apa yang kemudian mungkin agak menyimpang ya, tapi ini menarik karena terkait dengan membahasnya juga tentang sakaratul maut, istilah pasien setelah sakaratul maut nanti akan kemudian kita istilah sucikan dan sebagainya. Kemudian ketika nanti ada problem, tidak ada makam dan sebagainya, nah rumah sakit sudah menyediakan. Nah ini mau bisa sedikit diceritakan ide dari kenapa ada makam tersebut. Ya, baik keluarga sehat PKU. Jadi ini perlu saya sampaikan ya, alhamdulillah atas doa restu dari keluarga sehat PKU, rumah sakit kita ini sekarang sudah mempunyai makam yang kita namakan Taman Makam Muhammadiyah Husnul Khotimah. Jadi ini satu lokasinya di mana? Lokasinya di daerah Dukuh,
Kelurahan Donomulyo, Kecamatan Anggulan, Kabupaten Kulon Progo. Oh, di daerah Kulon Progo. Jadi kalau dari PKO ya di sini sekitar ya 17 kiloan lah mungkin. Ya itu seperti itu. Ya ini berawal dari ide memang para pimpinan kita dulu punya angan-angan bagaimana rumah sakit ini betul-betul bisa memberikan pelayanan yang sampai paripurna ya. Dalam pengertian misalnya kalau seorang itu berkeluarga, kemudian setelah berkeluarga menikah itu ya, kemudian dia mengandung ya, kemudian kehamilannya itu diperiksakan di PKO misalnya gitu ya, seperti itu. Kemudian kalau kemudian dia memeriksa di PKO sampai melahirkannya pun juga di PKO. Apalagi kalau nanti kemudian dia alamatnya di kota Yogyakarta, akte kelahirannya pun nanti kita buatkan PKO. Jadi paket komplit. Ya, terus kemudian nanti kalau dia imunisasi selama bayi itu ya, itu setelah periode tertentu itu juga di PKO. Dan selama pertumbuhan, bahkan juga keluarganya itu nanti kalau ada kondisi kesehatan yang terganggu, itu memeriksakannya ke PKO. Kalau misalnya harus dirawat, rawatnya juga di PKO. Bahkan kalau sampai, mohon maaf ini kan kita harapannya sembuh, kalau sampai kemudian meninggal, itu pun minta perawatannya juga di PKO. Kita mandikan, kita kafani, kita sholatkan. Nah ini yang dulu terputus sampai di sini. Nah, terus kalau dimakamkan di mana? PKO belum punya. Nah terus akhirnya itulah kemudian para pemimpin kita dulu bagaimana rumah sakit bisa mengupayakan punya makan. Alhamdulillah makamnya sudah ada sekarang, sehingga sampai pada tingkatan tadi sudah dimandikan, dikafani, sholatkan. Nah, kemudian kalau di kuburan PKO bisa enggak? Insya Allah sekarang bisa. Nah itu, dan kita sudah punya pelayanan di rumah sakit kita ini sejak tahun 2011 ya, itu pelayanan rukti jenazah husnul khotimah. Jadi kita sudah membuka itu, dan anggota sampai hari ini itu sudah masuk kepada 4.560-an ya, 4.560-an. Jadi anggota kita sudah seperti itu. Nah jadi artinya keluarga sehat PKO misalnya mau katakanlah pengen misalnya nanti di makam Muhammadiyah, Taman Makam Muhammadiyah Husnul Khotimah, masuk dulu jadi anggota. Jadi insya Allah mudah-mudahan ini bagian dari pelayan kepada umat melalui rumah sakit PKO secara paripurna sampai kepada pemakamannya. Sekaligus mempersiapkan diri kita ketika nanti suatu kita dipanggil Allah itu sudah siap ya, kita sudah mendaftar kan berarti sudah siap gitu. Artinya untuk kita kan nggak tahu kita besok ketika anak cucu kita kok belum ada yang mengurusi dan lain sebagainya, rumah sakit PKO sudah siap dengan pelayanan husnul khotimah bahkan sampai di akhirnya sampai dimakamkan dan lain sebagainya. Ya insya Allah itu ya. Menarik ya Ustadz, tanpa terasa sudah 30 menit kita berbincang. Harapannya nanti ada tema-tema menarik yang bisa kemudian kita bincangkan, tapi ini waktu yang harus memisahkan kita. Dan sebelumnya mohon doanya untuk para pasien dan juga keluarga yang sedang istilahnya dirawat dan sebagainya. Kemudian bagi yang tadi istilahnya keluarganya harus istilahnya menghadap ilahi, harus itu juga mohon doanya supaya apalagi di bulan Ramadan ini supaya nanti kita lebih baik lagi. Monggo. Keluarga sehat PKO, mari mengakhiri obrolan kita. Kita doakan saudara kita yang saat ini sedang sakit dan sedang berikhtiar untuk berobat di rumah sakit, khususnya di rumah sakit PKO Muhammadiyah Yogyakarta. Mari kita doakan semuanya, mudah-mudahan selama sakit para pasien, para keluarga yang menunggu diberikan ketabahan dan kesabaran. Dan kita juga mohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala para pasien semuanya lekas sehat, lekas sembuh, bisa segera pulang kembali ke rumahnya masing-masing dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang sudah katakanlah berusaha berikhtiar untuk berobat di rumah sakit, ternyata Allah berkehendak lain, saya pada akhirnya meninggal dunia, kita juga doakan mudah-mudahan
kehidupannya menjadi kehidupan akhir kehidupan yang husnul khotimah, yang diampuni segala kekhilafan kesalahannya, dan kemudian diterima semua amal ihsannya dan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa mohon kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi wa antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma inna nasalukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin demikian. Terima kasih Ustaz Umar Said Prawoto yang sudah memberikan kita ilmu, memberikan kita pencerahan. Semoga kita semua harapannya nanti ketika kita sampai pada titik di mana kita harus titik terakhir ya, kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat sehat PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Sarasehan pada pagi hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.